Halo teman-teman, selamat datang di channel Love Islam. Mungkin teman-teman di rumah sudah tahu ya tentang Abu Bakar As-Siddiq. Lantas bagaimana ya kepemimpinan di era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Yuk langsung saja kita bahas. Jika kita baca dan juga membicarakan figur kepemimpinan, mana yang terbaik dan layak menjadi teladan? Tentu secara imani, sebagai seorang muslim kita langsung mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan pemimpin real kaum muslimin di samping pemimpin para nabi. Para sahabat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang bergaul dan berjuang bersama-sama. Beliau di sini menjadikan orang muslimin menjadi orang yang lebih baik. Merekalah orang-orang yang mampu memahami dan merasakan ajaran Islam dan mampu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh. Di antara mereka, sepeninggal Rasul ada yang menjadi khalifah, pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan umat, dalam rangka menjalankan pemerintahan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mereka lah kita bisa mendapat banyak pelajaran bagaimana meneladani Rasulullah dalam masalah kepemimpinan dan pemerintahan. Menurut Ibnu Hisham dalam kitabnya Sirah Nabawiyah, Abu Bakar As-Siddiq adalah putra Abu Hufahah. Nama aslinya Abdullah, panggilannya Atik, sang tampan, lantaran wajahnya yang tampan dan cakap orangnya. Tatkala masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq menampilkan keislamannya dan mengajak orang kepada Allah dan Rasul-Nya. Dakwah Abu Bakar ini cukup efektif mengingat dia adalah seorang Quraisy yang supel dalam pergaulan, disukai dan diterima, seorang pembisnis berbudi pekerti yang baik, dan orang-orang biasa datang kepadanya dan bergaul dengannya untuk banyak urusan lantaran ilmu yang dimilikinya, bisnisnya, dan baik pergaulannya. Sejumlah sahabat yang masuk Islam di tangan Abu Bakar antara lain adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar adalah orang yang cerdas, mudah mengerti dakwah yang disampaikan Rasulullah, sehingga dia pun cepat membenarkan dan meyakini apa yang dikatakan beliau dan masuk Islam. Ibnu Hisham mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidaklah aku mengajak seseorang kepada Islam yang melainkan dia tidak langsung menjawab, masih berpikir-pikir dan masih ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafah. Tatkala aku berbicara dengannya, dia tidak menunda-nunda pembenarannya dan tidak ragu-ragu." Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perjalanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa Isra Mi'raj, tidak sedikit orang yang langsung menolak kabar dari beliau mentah-mentah. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang murtad atau masih ragu-ragu. Abu Bakar secara cerdas membenarkan dan mengatakan, jangankan kabar dari Muhammad SAW bahwa di perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan kabar yang diperolehnya dari langit dalam sekejap saja saya terima. Dengan keyakinan itu pula Abu Bakar siap dibina dengan Islam dan siap berjuang untuk Islam. Abu Bakar berani dan siap mengambil resiko berhadapan dengan Quraisy dalam mendakwah Islam. Lembut tapi tegas. Sejak sebelum Islam, Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai orang yang baik, lembut hatinya, gemar menolong, dan suka memberi maaf. Dan setelah Islam dan berkuasa sebagai khalifah pengganti Rasul dalam kepemimpinan negara dan umat, tentunya tidak diragukan lagi bahwa Abu Bakar adalah orang yang betul-betul memahami sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian sedikit penjelasan tentang sosok
kepemimpinan Abu Bakar yang lembut tapi tegas dalam penegakan supremasi hukum syariah. Untuk teman-teman, jangan lupa selalu pantengin terus channel YouTube Love Islam untuk dapatkan video terbaru. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.